Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aura Febrianti Ardiansyah dengan NIM A321240076. Saya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi resume pengantar hukum Indonesia. Kali ini berkaitan dengan hukum tata negara. Saya akan membahas mengenai beberapa soal diskusi tadi di pengantar hukum Indonesia dengan materi hukum tata negara. Nah, kita masuk pada bagian pengertiannya dulu. Pengertian hukum tata negara atau HTN. Nah, hukum tata negara atau HTN ini adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga, serta hubungan antar negara dan warga negara. Nah, baik, masuk ke pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya itu bagaimana efektivitas sistem check and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Dari beberapa sumber yang saya baca, dapat saya ambil simpulan sedikit bahwa sistem check and balance di Indonesia itu memiliki efektivitas dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya sendiri perlu dilakukan penguatan institusi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta pendidikan dan kesadaran dalam masyarakat. Nah, soal berikutnya itu, apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintahan? Nah, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki sebuah kelebihan dan juga kekurangan dalam mengatur pemerintahan. Meskipun memiliki kelebihan seperti pemisahan kekuasaan dan kestabilan pemerintahan, kekurangannya seperti konsentrasi kekuasaan dan lemahnya penguasaan masih harus diperbaiki. Oleh karena itu, sistem ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatur pemerintahan di negara kita. Baik, masuk pada pertanyaan nomor 3, yaitu apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah ada hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahannya? Baik, jawaban yang saya temukan itu negara-negara yang menganut sistem kerajaan tetap menggunakan hukum tata negara untuk mengatur struktur pemerintahannya. Namun dalam sistem kerajaan, hukum tata negara seringkali disebut sebagai hukum konstitusi atau hukum istana yang mengatur hubungan antar raja, pemerintahan, dan rakyat. Selain itu, negara-negara kerajaan juga menggunakan hukum adat dan tradisi untuk mengatur struktur pemerintahan dan hubungan sosial. Baik, kita masuk ke soal keempat, yaitu bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara. Nah, prinsip kedaulatan rakyat merupakan dasar demokrasi di Indonesia ya tentunya, di mana berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, dalam konteks hukum tata negara, berarti prinsip ini diwujudkan melalui praktik demokrasi seperti pemilihan umum, hak berpartisipasi politik, dan hak berbicara. Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih memiliki kekurangan seperti korupsi, manipulasi politik, dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pembenahan dan peningkatan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara efektif. Baik, kemudian ada soal kelima, yaitu bagaimana peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik-konflik terjadi di negara kita saat ini. Nah, hukum tata negara memainkan peran penting dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di negara kita saat ini, di mana hukum tata negara ini mengatur struktur dan fungsi dari pemerintahan itu, serta menjamin hak-hak warga negara dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Berarti dengan demikian, hukum tata negara dapat mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai dan
tanpa melalui kekerasan, bukan? Nah, yang keenam, apakah dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran? Oke, baik. Dasar dari filosofi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah teorinya trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana teori ini berpendapat bahwa kekuasaan harus dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, namun pembagian kekuasaan ini tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran, karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Sama seperti yang dijelaskan Bapak tadi, bahwasannya jika keduanya saling berkaitan, maka Indonesia tidak akan maju. Nah, sekian pemaparan saya tentang materi resume hari ini. Saya Aura Febrianti Ardiansyah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.